Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah. Jadi buat lu yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. 그런 건 아니. 아니긴. 웃겨. Halo Sobat YouTube, balik lagi di Akakui Channel yang selalu memberikan kalian tontonan pemersatu bangsa, mulai dari film yang unfaedah hingga yang berfaedah. Dan gimana kabar kalian? Gue doain tetap sehat selalu ya, lancar terus rezekinya, tetaplah putus asa dan jangan pernah semangat sedikit pun. Nah, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Boarding House, yang menceritakan tentang seorang pria yang tinggal di sebuah kos-kosan yang penghuninya sangean semua. Dan seperti apa kisahnya? Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita film kali ini, tetap stay tongkrongin video ini sampai habis. Dan jangan lupa siapkan posisi wena, rebahkan badan, dan siapkan kocokan, karena film akan segera dimulai. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Engkau dan aku takkan berpisah. Seandainya saja. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria polos yang bernama Yeongi. Dia adalah seorang mahasiswa baru yang berasal dari desa dan memutuskan untuk tinggal di sebuah kos selama kuliah. Saat ini ia sedang menuju sebuah kos yang ia dapat dari internet. Setelah sampai di kos tersebut, Yeongi yang lelah dan ingin buru-buru istirahat akhirnya memanggil pemilik kos tersebut, tapi tidak ada jawaban. Kemudian Yeongi mendengar suara goib yang berbunyi pok pok choy. Kira-kira itu suara apa ya? Yeongi yang penasaran kemudian mendekati asal suara tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, akhirnya ia mengintip ke dalam ruangan tersebut, yang ternyata suara itu dihasilkan oleh benturan rudal dan gesekan apem yang disebabkan oleh seorang pemuda yang bernama Hanmin yang sedang bercocok tanam bersama ibu kosnya yang bernama Sunram. Yeongi yang kaget melihat hal itu kemudian kembali ke posisi semula sambil pura-pura nggak tahu apa-apa. Yeongi pun kembali memanggil pemilik kos tersebut dengan suara yang lebih kencang. Tak lama, kemudian datanglah ibu kos yang sudah selesai bercocok tanam, yang kemudian mempersilahkan Yeongi untuk masuk ke dalam. Di sini, Yeongi memberitahu kedatangannya untuk tinggal di kos tersebut selama kuliah. Mendengar hal itu, dengan tampang yang sangean, ibu kos pun langsung dengan senang hati menerima Yeongi untuk ngekos di tempatnya dan mengantar Yeongi ke kamarnya. Dikarenakan cukup lelah usai perjalanan dari kampung, Yeongi pun langsung loncat ke kasur. Dan tak lama kemudian, Hanmin datang ke kamar Yeongi untuk mengajaknya makan siang sambil memperkenalkan dirinya. Dan tiba-tiba muncul gadis cantik dari balik jemuran. Dia adalah anak ibu kos yang bernama Gunso. Kemudian keesokan harinya, ibu kos masuk ke kamar Yeongi dengan maksud untuk membangunkannya. Dan di sini jelas terlihat ya, bahwa serangan fajar itu nyata. Dan ibu kos pura-pura penasaran dan bertanya itu apa. Aduh. Di sini ibu kos hanya meminta Yeongi untuk segera berangkat kuliah. Dan ibu kos juga memberikan bekal makanan untuk Yeongi di kampus. Mantap pula nih ibu kos. Usai kuliah, Yeongi yang baru pulang dari kampus diajak minum-minum oleh temannya. Dan Yeongi menceritakan apa yang terjadi di kos barunya. Dan temannya mengatakan kalau itu adalah kode bahwa ibu kosnya ingin melakukan cocok tanam. Setelah itu, Yeongi yang sudah mabuk kemudian pulang dan terlihat nyender. Kemudian Gonsun yang baru pulang kerja bertemu Yeongi yang lagi nyender karena mabuk dan membantu Yeongi untuk pulang ke kosan. Dikarenakan Gonsun yang tahu bahwa Yeongi sedang mabuk, Gonsun lalu merebahkan Yeongi di kasur dan langsung melepaskan pakaian Yeongi untuk melakukan enak-enak. Tapi dikarenakan Yeongi yang masih ingat akan dosa, akhirnya menolaknya. Dengan perasaan yang kesal, Gonsun pergi meninggalkan Yeongi. Yeongi. Kemudian keesokan harinya Yeongi yang sedang sikat gigi, ia agak sengaja melihat Gonsun yang lagi mencuci muka sambil nungging. Dan tiba-tiba serangan fajar pun kesiangan. Yeongi yang panik akhirnya masuk ke kamar dan bersiap untuk berangkat kuliah. Tiba-tiba ibu kos datang ke kamar Yeongi yang ingin mengambil pakaian kotor dan melihat sebuah rudal Yeongi yang tengah berdiri lurus ke depan.
Karena malu, Yonggi pun segera pergi meninggalkan kamar dan terlihat ibu kos tersenyum melihat itu. Pada malam harinya ketika Yonggi sedang ingin bikin kopi dikarenakan nggak bisa tidur, dia tidak sengaja mendengar suara goib yang sebelumnya pernah ia dengar. Karena masih penasaran, Yonggi kemudian mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata sumber suara tersebut berasal dari kamar ibu kos yang sedang berpetualang menjelajahi anak kosnya. Mantap cu. Dikarenakan Yonggi sudah tidak tahan melihat hal itu, akhirnya Yonggi kembali ke kamarnya dan mengeluarkannya secara paksa. Singkat cerita, pada suatu pagi ketika Yonggi hendak berangkat kuliah, tiba-tiba Gonsun datang dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya dan mengajak Yonggi untuk berkencan. Yonggi pun bolos kuliah dan memilih pergi bersama Gonsun. Setelah berjalan-jalan, mereka memutuskan untuk melanjutkan berkencan di kos. Dan ketika sampai di kos, Yonggi melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan kosnya. Ternyata wanita itu adalah Mila yang merupakan pacar Yonggi dari kampung yang sengaja datang untuk bertemu Yonggi. Cantik pula si Mila ini ya. Dan terlihat Gonsun yang cemburu dengan kedatangan Mila dan merasa gagal akan bercocok tanamnya dengan Yonggi. Kemudian Yonggi mengajak Mila masuk dan meminta izin pada ibu kos. Tapi terlihat ibu kos tidak senang dengan kedatangan Mila. Di saat Yonggi sudah ingin melepaskan dengan Mila, tiba-tiba ibu kos masuk ke kamar Yonggi dan mengatakan jika Mila harus tidur di kamarnya. Dan ketika ibu kos sudah tertidur pulas, Mila yang merasa sange kemudian kembali ke kamar Yonggi untuk melanjutkan foreplay. Dan hal itu diketahui oleh Gonsun yang membuatnya semakin panas. Kemudian keesokan harinya, Mila yang sedang cuci muka, kemudian Hanmin datang dan mencoba untuk merayu Mila yang terang-terangan di depan Yonggi. Tapi terlihat Yonggi yang santuy, tak masalah jika pacarnya diajak sama temannya. Yonggi, laki-laki macam apa kau? Karena diizinkan oleh Yonggi, akhirnya Mila dan Hanmin pun jalan-jalan ke sebuah festival. Dan di sini Hanmin sudah mulai melakukan modusnya, yang mengarahkan tangannya ke apa membem milik Mila. Seketika Mila marah dan mengatakan jika laki-laki di kota sangat jahat, sambil menendang sangkar burung milik Hanmin. Mati kau Hanmin. Akhirnya Mila meninggalkan tempat tersebut dan berpikir kalau semua cowok di kota itu isi kepalanya selangkangan semua. Dan akhirnya Mila memilih untuk kembali ke desa. Yonggi yang mengetahui hal tersebut langsung mengejar Mila ke stasiun. Tapi sia-sia saja dikarenakan Mila sudah OTW. Dan pada malam harinya ketika Yonggi sedang mencari film mantap-mantap di YouTube, ya kayak kalian sekarang ini, tiba-tiba ibu kos datang mengantar makanan pada Yonggi. Dengan penuh kelembutan, ibu kos pun menyuapi Yonggi dikarenakan batang kehidupan Yonggi yang sudah berdiri lurus karena video mantap-mantap yang ia lihat tadi. Akhirnya Yonggi dan ibu kos pun mempraktekkan adegan yang ia tonton. Dan setelah enak-enak, seketika Yonggi menjadi diksang. Tahu nggak diksang? Dikit-dikit sange. Dan Yonggi yang melihat Gonsun berdiri di teras, kemudian menariknya ke dalam kamar kosnya. Dan di sini mereka melakukan cocok tanam lagi. Dikarenakan malam itu Yonggi merasa telah melakukan dosa besar. Akhirnya besoknya Yonggi memutuskan untuk keluar dari kos tersebut dan memilih putus kuliah serta kembali ke desanya. Singkat cerita, terlihat Yonggi sudah sampai di terminal desanya dan Yonggi disambut oleh Mila. Dan di sini Yonggi meminta maaf pada Mila dan mengatakan jika ia sudah tidak bercakap lagi. Setelah Mila mengetahui hal tersebut, mereka malah bercocok tanam setiap hari. Aduh. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tongkrongin video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan pesan saya di video kali ini, tetaplah setia pada pasangan kalian walaupun kalian dibatasi oleh jarak, dan jangan pernah izinkan pasangan kalian ngekos sendiri dan carilah kos yang bebas. Oke? Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.